Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan sunnah, kesunatan dan kemakruhan bagi seorang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu lan den sunnataken opo ayu khafifah yento ngringanaken sapa al-imamu imam. Sapa al-imamu imam lakin ma'afi lil ab'adi, tetapi sertani ngelakoni sunnah ab'ad. Ngelakoni sunnah ab'ad wal hayati lan sunnah hayat illa ayyarda angin yento ridho bitaqwilihi kelawan oleh ndawaaken imam, bitaqwilihi kelawan oleh ndawaaken imam sapa maksuruna makmum kang kena dan itu. Sapa maksuruna makmum kang kena dan itu. La yusolli ora salat wara'ahu ing dalem gurine imam sapa wayruhum liyani maksurun. Sapa wayruhum liyani maksud. Wa yukrahu lan den makruhaken apa at-tatwilu ndawaaken, apa at-tatwilu ndawaaken liyal haqadrakun nusuli. Liyal haqadrakun nusuli sapa akhiruna wong kang padha akhir. Sapa akhiruna wong kang padha ngiri walau kanat senajan ono opo adatuhum kebiasaani akhirun iku al-fudura nekani. Naam iya yukrahu takbir. Lau ahassa bismillahirrahmanirrahim wa yundabu ayyukhafifal imam lakin ma'ah fi'lil ab'ad wal hayat illa ayyarda bitaqwilihi mahsuruna la yusalli wara'ahu ghairuhu. Dibagi seorang imam di dalam menjadi imam supaya jangan terlalu lama seperti masalah bacaan surat-suratnya itu jangan terlalu panjang. Tapi jangan terlalu lama dalam sholatnya. Jangan lupa tetap melakukan sunnah ab'ad dan hayat. Jadi masalah sunnah hayat ab'adnya tetap dilakukan oleh imam. Tapi jangan sunnatnya itu jangan terlalu lama. Kecuali illa ayyadha bitaqwilihi mahsuruna la yusalli wara'ahu ghairuhu. Kecuali semua makmum yang berjamaah itu rela ikhlas imam membaca bacaan dengan lama. Di samping itu la yusalli wara'ahu ghairuhu, tidak ada yang berjamaah, tidak ada orang lain yang berjamaah selain orang tersebut. Jadi makmumnya itu bisa dihitung. Makmumnya mahsuruna itu artinya makmumnya itu tidak banyak, masih bisa dihitung dengan pandangan mata. Ini bacaan. Nah, nanti baca surat Al-Baqarah apalagi nih yang berjamaah nanti ada yang punya anak masih kecil. Kenapa? Karena ada kemungkinan. Wa yukrahu lan den makruhaken apa at-tatwil. Wa yukrahu tatwilu liyal haqa akhiruna walau kanat adatuhum al-fudur. Dan bagi makmum, bagi seorang imam makruh memperpanjang bacaan dengan tujuan liyal haqa akhiruna walau kanat adatuhum, agar supaya orang-orang yang mau jamaah yang lainnya itu bisa menangi jamaah sekalipun
sekalipun walau kanat ada dulu al-kubur, sekalipun memang kebiasaannya orang itu ikut jamaah. Hanya ada seorang imam membaca bacaannya suasananya panjang. Kenapa? Karena masih ada makmum yang belum datang. Tujuannya makmum yang biasanya lambat itu bisa ikut jamaah. Memperpanjang bacaan tersebut hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh, jangan diperpanjang. Apalagi nanti dengan adanya diperpanjang, akhirnya makmumnya gelisah, makmumnya marah, itu tidak boleh. Jadi Rasulullah di dalam mengimam itu tidak boleh panjang. Lihat Rasulullah itu, oh ternyata orangnya ini seperti ini biasanya terbesar-besar. Itu gimana ya Rasulullah? Bisa caranya agar supaya yang jamaah itu tidak merasa jenuh, tidak merasa sakit hati. Kadang-kadang makmum itu melihat imamnya lama belum di dalam hatinya penuh dengan kemarahan, kenapa imam ini saya tidak ingin jamaah lagi ya, seperti ini. Tapi ya kalau terlalu cepat, kadang-kadang jangan terlalu cepat. Seperti biasanya kalau sholat tarawih, kalau baca lama tidak mau jamaah, padahal tidak terlalu lama baca surat Al-Kautsar, Al-Kafirun, merasa lelah, sehingga kadang-kadang baca surat Bismillahirrahmanirrahim, jadi imam Bismillahirrahmanirrahim, setelah surat Fatihah baca Yasin, Allahu Akbar. Ya jangan seperti itu juga. Kita itu ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah ya kita itu ya di sini tadi dipercepat, tapi yukam diringankan, berarti bacaannya tidak lama, cuma jangan sampai meninggalkan sunnah ahad dan ayat-ayatnya. Jadi seorang imam sunnah meninggalkan bacaannya tidak terlalu lama, tapi jangan lupa pada sholat pada sunnah ahad dan ayat-ayatnya. Wa yukrahu tadi, jadi seorang imam makruh hukumnya memperpanjang bacaan dengan tujuan agar supaya makmum yang akhir datangnya bisa menangi jamaah. Na'am law ahsal imam fi ruku'in aw tasyahudin akhiri bidakhilin mahallas sholat muridin lil iktida'i sunnah intidharuhu lillahi ta'ala illam dibalik. Na'am iya yukrahu at-tatmil law ahas. Na'am saya ulangi lagi bagian dulu sampai na'am. Wa yukrahu lan den makruhaken apa at-tatwilun dawa'atan niyal haqadrapun musuli sapa akhiruna wong kang padha miri walau kana senajan ana apa adatuh kebiasaane akhirun iku al-hudurah mekan. Na'am iya wa yukrahu at-tatwil. Jadi memperpanjang bacaan dengan tujuan agar supaya orang yang datangnya lambat bisa mengikuti jamaah, itu hukumnya makruh. Tapi lau ahasah lamun kroso sapa al imam fi ruku'in ing dalem ruku' au tasyahudin utawa tasyahud akhirin kan akhir apa ruku' au tasyahud kroso bidakhilin kelawan wong kang mlebu masuk mahallas sholati ing dalem panggonan salat. Mahallas sholati ing dalem panggonan salat sifate dakhil muridin kang ngarepaken sapa dakhil lil iqtida'i maring makmum bihi kelawan imam sunnah muqaddam sunataken apa intiwaruhu oleh ngenteni imam ing dakhil atau
garu ngenteni dahil lillahi ta'ala karena Allah ta'ala lillahi ta'ala karena Allah ta'ala illam yubaligh fil intiwari walam yumayyiz bainad dakhilin illam yubaligh lamun orang banetaken sapa imam fil intiwari ing dalem oleh ngenteni walam yumayyiz lan orang bedaaken sapa imam orang bedaaken bainad dakhilina ing dalem antarani pira-pira wong kang padha mandi. Jadi sekarang bila mana ada seorang imam pada waktu rukuk yang akhir, rakaat terakhir, dalam keadaan rukuk atau tasyahud akhir, imam merasa ada orang yang masuk ke dalam masjid untuk ikut sholat jamaah. Untuk ikut sholat jamaah gimana? Sunnah intiwaruhu lillahi ta'ala. Maka bagi seorang imam dan sunat menunggu dan tetapi dengan syarat ilam yubaligh fil intiwar walam yumayyiz bainad dakhilin, dengan syarat menunggunya imam terhadap orang tersebut tidak terlalu lama. Di samping itu imam tidak membedakan antara orang yang masuk ini dan itu. Ini semua sama, entah yang biasa datang akhir itu punya seorang kiai atau bukan, itu tidak ada bedanya. Maka sunat untuk menunggu, tapi ingat ilam ibadah. Nah, kalau lama ya bukan sunat, kalau lama wa illa lan lamun ora ilam ibadah walam yumayyiz kurihat muqaddam makruhatan apa intiwar. Kurihat muqaddam makruhatan apa intiwar. Apabila ternyata menunggunya imam itu lama, wa illa lan lamun ora lan yubaligh fil berarti lama. Kalau memang menunggunya imam kepada makmum yang baru datang itu lama, hukumnya makruh. Nah, menunggu makmum yang menunggu orang yang masuk ke dalam masjid itu lama, makruh hukumnya menunggu. Atau imamnya itu bisa dibedakan. Oh, biasanya kalau saat ini dapat satu rakaat yang datang ini dinyanyi, tapi yang ini bukan, hanya dibedakan. Itu gimana? Kalau demikian maka juga hukumnya makruh. Jadi dalam masalah sholat itu tidak ada istilah ini seorang pemimpin, ini seorang guru, ini seorang juga ilahi. Itu nggak ada perbedaan, semua sama. Yang datang siapa saja ya sama saja. Wal jama'atu utawi jamaah. Wal jama'atu utawi jamaah fil masjid ing dalem masjid. Wal jama'atu utawi jamaah fil masjid ing dalem masjid wa in qalla senajan iki apa jamaah fil masjid. Jamaah fil masjid iku afdalu luweh utama. Apa jamaah iku afdalu luweh utama minha saking jamaah luweh utama minha saking jamaah fi ghairil masjid ing dalem liyane masjid. Liwai fi ghairil masjid ing dalem liyane masjid kalbaiti kaya omah. Kalbaiti kaya omah alasannya ili khabari shollu ayyuhan nas krono hadis shollu ayyuhan nas ila akhir. Jadi berjamaah, sholat berjamaah di dalam masjid dengan selain masjid seperti rumah langgar itu lebih utama sholat berjamaah di masjid sekalipun yang ikut jamaah itu sedikit. Sekalipun yang berjamaah di masjid itu sedikit. Artinya apa? Li khabari shollu ayyuhan nas
ayuhan sallu salata sira kabeh. Sallu salata sira kabeh. Ayuhan nasu he manungsa sallu fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Fa inna afdhalas sholati mungko satuhune luwih utama di salat iku sholatul mar'i salat ijen. Iku sholatul mar'i salat ijen fi baitihi ing dalem omahe mar'i. Illal maktubata angin salat fardhu. Illal maktubata angin salat fardhu. Ai fahiya tegese moko utawi jamaah fil masjid ing dalem masjid iku afdhalu luwih utama apa jamaah fil masjid. Alasannya li annahu krana satuhune fil masjid iku mustamilun mengku apa masjid ala syarafi ing atase kamulyan wa kasratil jamaah lan akeh jamaah ghaliban ing dalem kaprai wa ilhari syi'ari lan oleh mertelaaken tetengere agama. Jadi sholat berjamaah di masjid dengan di rumah atau di langgar lebih utama di masjid sekalipun jamaahnya lebih sedikit. Jadi hadir keterangan di sini. Kalau yang kemarin itu kalau lebih banyak di rumah lebih utama di rumah. Di sini bukan. Jadi kemarin sudah disebutkan pertentangan pendapat itu sudah biasa, itu rahmat bagi kita semua. Karena ada hadis yang menjelaskan, yang menerangkan sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Ada hadis yang menjelaskan bahwa kita itu sallu sholata sira kabeh ayyuhan nas. Kita itu dianjurkan di dalam rumah untuk melakukan sholat. Fa inna afdhala sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Di sholatnya seseorang di dalam rumah itu lebih utama daripada sholat di luar rumah. Tapi di sini maksudnya aku sholat di sini, sholat maghrib ini ada sholat sunat bukan sholat. Illal maktubah tak angin sholat fardu. Di dalam hal ini disebutkan sholat kita itu dianjurkan sholat di rumah, sholat sunat. Sedangkan sholat fardunya supaya berjamaah di dalam masjid. Aifahiyah tegese muka utawi jamaah fil masjid ing dalam masjid iku afdhalu luwih utama apa masjid. Alasannya li annahu krana satune masjid iku mustamilun mengku apa masjid atas syarafi ing atase kamulyan. Jadi di sini dijelaskan kita itu sholatnya dianjurkan ada di rumah. Sholat sendirian di rumah itu lebih utama. So apa? Sholat sunat kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu antara berjamaah di rumah dengan di masjid masih lebih utama sholat berjamaah di masjid. Lebih utama di masjid kenapa? Dan di sini li annahu mustamilun ala syarafi wa kasrati. Li annahu kamu satu ini jamaah fil masjid iku mustamilun mengku apa jamaah fil masjid. Ala syarafi ing atase kamulyan wa kasratil jamaah lan akeh jamaah ghaliban ing dalem kaprai. Wa ilharus syi'ani lan mertelaaken tetengere agama.
Ini sholat berjamaah di dalam masjid lebih utama daripada di luar masjid, sekalipun lebih sedikit, sekalipun ini ulangi. Jadi sholat berjamaah di masjid itu lebih utama. Kenapa alasannya? Karena di dalam masjid itu mengandung suatu kemuliaan dan kebiasaannya yang jamaah itu banyak, ghalibnya kebiasaannya yang berjamaah itu banyak. Di samping ala syaraf, wa ilharus syi'ar, ini sholat di masjid tadi itu lebih utama. Kenapa? Karena mengandung suatu kemuliaan dan kebiasaannya yang jamaah di masjid itu lebih banyak daripada di selain masjid. Di samping itu adalah ilharus syi'ar, untuk ini merupakan menjelaskan tanda-tandanya agama. Na'am yuqrawi lawatil hayat hudurul masjid ma'ar rijal. Keutamaan sholat di masjid, jamaah di masjid itu karena mengandung satu kemuliaan, kebiasaannya orang yang ikut jamaah lebih banyak daripada di rumah, dan kebanyakan di sini masalah isyarul ilhad, ini juga termasuk memperlihatkan tanda-tandanya agama. Naam iya yukrahu, naam iya fi masjid afdalu, yukrahu dan makruhatan, yukrahu dan makruhatan li zawatil hayati kaduwe pira-pira wadon kang duweni tingkah. Lidawatil hayati kaduwe pira-pira wadon kang duweni tingkah, yukrahu apa hudurul masjid nekani masjid, teko ing masjid ma'ar rijali sertani pira-pira wong lanang, ma'ar rijali sertani pira-pira wong lanang, 5 krono hadis, 5 krono barang fis sahihaini ing dalem kitab Sahih Bukhari Muslim. Ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Aisyah saking Siti Aisyah, dan diriwayatkan saking Siti Aisyah radhiyallahu muga-muga ngridhani sapa Allah anha saking Siti Aisyah, anha saking Siti Aisyah. An Aisyah dan riwayataken saking Siti Aisyah apa annaha sadune Siti Aisyah iki qolat dawuh sapa Siti Aisyah, lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma adasan nisa lamanahunal masjid tamam nisa Bani Israil. Iku qolat dawuh sapa Siti Aisyah, lau anna lau anna Rasulullah lamun satuhune Rasulullah iku ro'an mirsani sapa Rasulullah ma ing barang silaima ahdasa kang nyar-nyaraken ikma sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon, sapa an-nisa'u pira-pira wadon lama na'ahuna mukoye ini nyegah sapa Nabi ing nisa nyegah al-masjidah ing masjid, al-masjidah ing masjid kama muniat kaya oleh dan nyegah sapa nisa Bani Israil, pira-pira wong wadon Bani Israil. Ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu pernah dari diriwayatkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, beliau dawuh, lau anna Rasulullah ra'a ma ahdasan nisa lama na'ahunna.
dari yukrahu lidawatil hayat hudurul masjid ma'ar rijali lima sahihaini an Aisyah. Ini kalau bagi perempuan yang senang di banyak tingkah seperti makan, benisan, pakai baju yang baru, pakai minyak wangi, bagaimana sholat di masjid bersama dengan orang laki-laki, hukumnya makruh. Jadi kalau orang perempuan sholat di masjid, tapi ingat perempuan yang gawati hayat, orangnya apalagi masih muda, anak perempuan yang masih muda, tua tapi tua teladi, sudah tua masih macam benisan, pakai baju yang baru sembarang kali, padahal hanya ingin sholat di masjid. Itu gimana? Makruh ke masjidnya itu. Karena di sini ada hadis yang dijelaskan, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Annaha qalat law anna Rasulullah, dari Siti Aisyah, kalau Rasulullah melihat orang perempuan yang masih mata pergi ke masjid, orang perempuan yang masih banyak tingkahnya, masih cuma mau sholat di masjid, bajunya harus baru, ininya harus baru, nah ini gimana? Makruh. Mesti dari sini, mesti oleh Rasulullah dilarang, tidak boleh ke masjid, suruh sholat di rumahnya. Sebagaimana kaum Bani Israel, orang perempuan dari Bani Israel itu tidak ada yang sholat di masjid, dilarang. Walima fi dzalika min khawfil fitnah. Makruh pergi ke masjid bagi orang perempuan apabila menimbulkan fitnah. Kalau tidak gimana? Boleh. Kalau tidak, fasolatul mar'ati muka utai sholati wong wadon fi baitiha ing dalem omema iku afdalu luwih utama min hati bangsa ing sholat fil masjid ing dalem masjid. Jadi sholatnya orang perempuan di rumah itu masih lebih utama daripada sholat di dalam masjid, sekalipun imamnya itu Rasulullah. Termasuk hukum seperti orang perempuan adalah orang yang mempunyai anak kelamin dua, orang bagi, bukan waria. Kalau waria itu asalnya orang laki-laki tapi matanya mata orang perempuan. Kalau bagi itu asli punya anak kelamin dua. Jadi sebagaimana orang-orang kaum Bani Israel, perempuan Bani Israel itu tidak boleh. Rasanya gini, walima fi dzalika min khaufil fitnah. Di makruhnya orang perempuan sholat di masjid tadi kalau memang mengkhawatirkan fitnah, menimbulkan fitnah. Fa sholatul mar'ati muka utawi sholate wong wadon fi baitiha ing dalem omahe mar'ah iku afdhalu luwih utama apa sholatul mar' minha tinimbang saking sholat fil masjid ing dalem masjid. Jadi di sini sholatnya orang perempuan di rumah itu lebih baik, lebih utama daripada sholat di masjid. Ini lebih baik kalau orang perempuan itu yang lebih baik di dalam rumah. Nah di dalam rumah sholat di dalam rumah yang lebih baik adalah di tempat tidurnya. Sholatnya orang perempuan di tempat tidur lebih utama daripada sholat di luar kamar tidurnya, di kamar yang lain. Saya ulangi, sholatnya orang perempuan di dalam rumah itu lebih utama daripada sholat di dalam masjid. Nah, sholat di dalam rumah ada yang lebih utama, ada yang tidak. Sholat di rumah yang lebih utama di mana? Di tempat tidur.
kamar tempat tidur. Saat tempat tidurnya saya itu ada sebelah kanan. Berarti jamaah pada kamar sebelah kanan itu lebih utama daripada sholat di kamar yang lain. Sama-sama di dalam kamar, tapi yang satunya kamar satunya buat tidur, satunya tidak, lebih utama kamar yang dibuat tidur. Sholatnya orang perempuan di kamar, dalam kamar selain kamar tidur lebih utama daripada sholatnya orang perempuan di ruang tamu, di depan kamarnya. Sholatnya orang perempuan di dalam kamar, di ruang tamu masih lebih baik daripada sholat ada di seram di rumah. Sholatnya orang perempuan di seram di rumah daripada di masjid, sholat lebih baik ada di seram di rumah. Kenapa? Lebih tertutup. Ini masalah orang perempuan. Tapi ingat tadi yang orang perempuan yang bagaimana? Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misluha lan iku ngumpamani mar'ah. Lan iku ngumpamani mar'ah al-khunsa utawi wong banti. Wa yukmar lan yen perintah sapa as-sabiyu lare bihuduril masjid kelawan nekani masjid. Kelawan nekani masjid wa jama'ati sholat lan piro-piro jamaah lan sholat jamaah liyak tadaha terapun biasaan sopo sobi ing jamaah illa ayakuna angin yento onu sopo sobi iku amrodat. Amrod itu anak laki-laki yang baru keluar kumisnya. Jamilan kang ganteng sopo kang bagus tampan sopo amrod. Yuksha kang den kuwatiraken min khuruji saking metune amrod opo al fitnatu fitnah. Jadi orang banci itu sama dengan orang perempuan. Berarti sholatnya orang banci di dalam kamar tidur lebih utama daripada di kamar lain. Sholatnya orang banci di kamar yang lain selain kamar tidur dengan di luar kamar lebih baik di dalam kamar. Ini sama. Wayuk marus sobi, jadi bagi anak kecil pergi ke masjid ini dianjurkan agar supaya pergi ke masjid jamaah, sholat di masjid. Tujuannya apa? Agar menjadi kebiasaan. Jadi kalau ada anak masih kecil dilatih ke masjid, nanti pada akhirnya sering ke masjid sholatnya. Tapi kalau tidak dilatih seperti itu gimana? Ya nanti bisa malas untuk pergi ke masjid. Tapi kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, sholat di rumah tidak enak, lebih enak ada di dalam masjid. Kecuali illa ayyakuna amrodan jamilan yuksha min khuruji al-fit. Kecuali seorang anak muda yang ini baru tumbuh kumisnya dan orangnya tampan. Sunnahnya tadi gimana? Keluarnya orang Uhud menimbulkan fitnah, mengkhawatir menimbulkan fitnah. Kalau demikian sholat, kalau demikian anak laki-laki yang tampan baru tumbuh kumisnya itu gimana? Sholat di rumahnya lebih utama. Kalau tidak menimbulkan fitnah tidak. Kalau tidak menimbulkan fitnah berarti lebih utama ada di dalam masjid. Fayakun muqa'anu apa al-fitnah apa khuruji al-fitnah iku kalmar'ati kaya wong wadon. Wa tasululan hasil apa fadilatul jamaati fadilai sholat jamaah di sholati kelawan sholat iman sholat fi baiti ing dalem omahe man bi zaujatihi kelawan ngimami bojo wadone iman au nahwiha utawa sepadane
zaujah. Bal tahsilu balik utai hasile man al jamaah bi ahli baiti maring keluarga Om Aiman iku afdhalu luwih utama. Jadi sholat berjamaah itu juga bisa dihasilkan dengan sholat di rumah, berjamaah dengan istri, berjamaah dengan anak. Bal tahsilu al jamaah li ahli baiti afdhalu. Ini hasilnya jamaah di dalam rumah dengan di masjid ini, jamaah bersama keluarga dengan jamaah dengan orang di masjid, lebih utama adalah berjamaah di dalam rumah. Lebih utama di dalam rumah. Intaha ustuduk qaulu saya dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul qauli summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.